PLT OJK Friderika memastikan kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta perlindungan konsumen dan masyarakat harus diutamakan. Pemirsa, Friderika menegaskan akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja, dan agenda strategis Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk merespon berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan. OJK memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat dilakukan optimal terus-menerus menjaga stabilitas sektor keuangan, memperkuat perlindungan konsumen. Kita semua harus sama-sama seriusi ya untuk bisa bagaimana kita bersama-sama meningkatkan integritas pasar modal, melakukan reformasi integritas di sektor pasar modal yang kita cintai bersama. OJK bersama dengan Self Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, kita menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai dengan best practices dan juga tentu saja memenuhi ekspektasi dari global index provider. Friderika Widiasari Dewi bukan sosok baru di sektor jasa keuangan. Perempuan kelahiran Cepu, Jawa Tengah ini memiliki pengalaman panjang di pasar modal dan lembaga pengawasan. Karirnya di pasar modal dimulai di PT Bursa Efek Indonesia 2006 sebagai Kepala Divisi Komunikasi Perusahaan. Friderika Widiasari Dewi bukan sosok baru di sektor jasa keuangan. Perempuan kelahiran Cepu, Jawa Tengah 28 November 1975 ini memiliki pengalaman panjang di pasar modal dan lembaga pengawasan. Karirnya di pasar modal dimulai di PT Bursa Efek Indonesia pada 2006 sebagai Kepala Divisi Komunikasi Perusahaan. Pada 2007 hingga 2009 ia menjabat Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Karirnya berlanjut sebagai Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia pada periode 2009 hingga 2015. Setelah itu ia menjabat Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI pada 2015 hingga 2016 dan kemudian menjadi Direktur Utama KSEI pada 2016 hingga 2019. Pada 2020 hingga 2022, Friderika dipercaya memimpin PT BRI Dana Reksa Sekuritas sebagai Direktur Utama. Di Otoritas Jasa Keuangan, ia menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner periode 2022 hingga 2027 setelah lolos Fit and Proper Test Komisi 11 DPR RI. Sejak 2023, ia juga menjadi koordinator Dewan Pembina Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center yang berfokus pada pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Dari sisi akademik, Friderika meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada 2001. Ia melanjutkan studi dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari California State University Amerika Serikat pada 2004. Ia juga meraih gelar Doktor Pendidikan dengan predikat cum laude dari Universitas Gadjah Mada pada 2019. Di tengah dinamika pasar, penunjukan Friderika sebagai pejabat pengganti terjadi setelah sejumlah pimpinan OJK menyatakan mundur di tengah volatilitas indeks harga saham gabungan dalam beberapa hari terakhir. Bursa Efek Indonesia menegaskan data kepemilikan saham di bawah 5% akan dibuka mulai awal Februari 2026, di mana kebijakan ini ditempuh untuk meningkatkan transparansi pasar, memperdalam basis investor, dan menyelaraskan praktik pasar modal Indonesia dengan standar bursa global. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa pembukaan data kepemilikan saham menjadi bagian dari strategi memperkuat sisi permintaan atau demand, khususnya untuk menarik lebih banyak investor asing dan mendukung peningkatan bobot Indonesia dalam konstituen indeks global. Menurut Jeffrey, dengan meningkatkan keterbukaan, investor diharapkan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai struktur kepemilikan saham di pasar modal Indonesia. Selain membuka data kepemilikan saham, Bursa Efek juga menyiapkan langkah lanjutan untuk memperjelas profil investor bertransaksi di pasar modal. Bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, BEI, Bursa Efek Indonesia akan memperinci klasifikasi tipe investor agar lebih sejalan dengan praktik-praktik internasional. Melengkapi percepatan reformasi tadi, dibutuhkan juga percepatan pendalaman pasar.
untuk melakukan pendalaman dari sisi demand khususnya agar lebih banyak lagi investor asing masuk dengan penambahan bobot Indonesia di dalam konstituen indeks global. Antara lain adalah tadi juga sudah disampaikan, kami SRO akan meningkatkan disclosure, melengkapi disclosure yang sudah kami sampaikan kepada publik melalui website Bursa Efek Indonesia di awal Januari kemarin. Kami akan meningkatkan lagi disclosure data kepemilikan saham secara lebih granular, termasuk untuk data kepemilikan saham atau shareholders name di bawah 5%. Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bursa Efek Indonesia menyiapkan 8 rencana aksi mempercepat reformasi integritas pasar modal Indonesia. Langkah yang ditempuh menyusul pengumuman signifikan dari penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Gejolak pasar modal Indonesia yang diawali dengan pembekuan terhadap setiap peningkatan bobot Indonesia dalam indeks global oleh Morgan Stanley Capital International atau MSCI langsung memicu koreksi tajam di Bursa Efek Indonesia. Dampaknya indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah signifikan. MSCI meminta keterbukaan dan transparansi Bursa Efek Indonesia terhadap pasar modal yang bergerak di perdagangan. Menyikapi gejolak pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyiapkan 8 rencana aksi untuk mempercepat reformasi integritas pasar modal Indonesia. Pertama, rencana aksi peningkatan batas minimum free float 15% yang selaras dengan standar global. Kedua, transparansi ultimate beneficial ownership untuk penguatan keterbukaan pemilik dan afiliasi pemegang saham guna meningkatkan daya tarik investasi pasar modal Indonesia. Ketiga, penguatan data kepemilikan saham yang praktik global terbaik. Rencana keempat, demutualisasi Bursa Efek Indonesia guna meningkatkan tata kelola serta mengurangi potensi konflik kepentingan. Dan rencana kelima, penegakan peraturan dan sanksi secara tegas dan berkelanjutan. Aksi keenam, peningkatan standar governance, yakni kewajiban potensi atau sertifikasi profesi bagi penyusun laporan keuangan. Ketujuh, pendalaman pasar secara terintegrasi yang memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang, dan rencana yang terakhir, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Dengan upaya 8 jurus penguatan pasar modal ini, pemerintah dan otoritas terkait mengedepankan likuiditas dan tata kelola pasar modal yang dinilai menentukan minat investor global. Dan yang menarik pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan untuk investor pasar modal, mitra internasional dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kuat dan tangguh. Jadi Presiden berharap tidak ada kekhawatiran berlebihan terkait gejolak pasar modal saat ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah akan berdiri di garda terdepan memperbaiki stabilitas pasar modal dan sektor keuangan yang saat ini tengah menghadapi gejolak pasca melemahnya indeks harga saham gabungan, serta mundurnya pemimpin Bursa Efek Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Dalam gejolak pasar modal ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan untuk investor pasar modal, mitra internasional dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kuat dan tangguh. Erlangga menegaskan pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan dan berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil dan berkelas dunia. Sampaikan kondisi makroekonomi kita kuat. Pertumbuhan ekonomi masih 5,04 di kuartal ketiga, dan dalam waktu yang singkat nanti minggu depan hari Kamis tanggal 5 akan diumumkan pertumbuhan yang diperkirakan lebih besar daripada pertumbuhan yang di kuartal ketiga. Kemudian inflasi 2,92 di bulan Desember, dan hari Senin besok juga akan diumumkan oleh BPS tingkat inflasi di bulan Januari.
dan dipastikan bahwa tingkat inflasi ini masih dalam rentang sesuai APBN, yaitu rentang 2,5 plus minus 1%. Di sisi lain, pemerintah optimis lantaran pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di atas 5%. Kondisi cadangan defisit hingga Desember 2025 masih kuat, sektor perbankan juga dalam kondisi baik, serta tingkat inflasi ini masih dalam rentang sesuai APBN, menjadi modal kuat pemerintah dalam mendongkrak investasi di pasar modal. Demi mengakomodir tingginya antusiasme masyarakat yang akan mudik menggunakan moda transportasi kereta api, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta menyediakan 37.000 tiket kereta angkutan mudik Lebaran per hari ini. Tercatat sejak penjualan tiket dibuka pada 25 Januari lalu, sebanyak 71.000 tiket untuk keberangkatan 11 hingga 15 Maret 2026 telah ludes terjual. Bagi Anda yang berencana akan melakukan perjalanan mudik lebaran di kampung halaman menggunakan moda transportasi kereta api, sebaiknya segera melakukan pemesanan tiket karena PT KAI telah membuka penjualan tiket sejak 25 Januari lalu. Sebanyak 37.000 kereta jarak jauh reguler per hari disediakan PT KAI untuk memudahkan para pengguna tiba di kampung halaman. Jarak penjualan tiket dibuka secara bertahap pada H-45 Lebaran. Hingga hari ini tercatat lebih dari 71.000 tiket telah dipesan untuk periode keberangkatan 11 hingga 15 Maret 2026 mendatang. Volume pemesanan tiket diperkirakan masih akan terus meningkat seiring kian mendekatnya bulan suci Ramadan. Meski demikian, manajer Humas PT KAI Daob 1 Pranoto Wibowo memastikan ketersediaan tiket kereta angkutan mudik Lebaran 2026 untuk keberangkatan awal masih relatif banyak. Untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api, KAI membuka tiket penjualan Lebaran sejak H-45 atau 45 hari sebelum keberangkatan. Selama masa libur Idul Fitri ini, KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan lebih dari 37.000 tiket atau 37.000 tempat duduk per hari untuk layanan kereta api jarak jauh reguler dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Berdasarkan data sementara, KAI mencatat jumlah relasi dengan volume pemesanan tiket kereta api tertinggi, yakni relasi Yogyakarta-Gambir, Pasar Senen Lampuyangan, Pasar Senen Purwokerto, serta Yogyakarta-Surabaya Gubeng. Kementerian Haji dan Umroh memberikan kemudahan mobilitas bagi jemaah haji Indonesia selama di Tanah Suci. Untuk memastikan jemaah tetap nyaman beribadah, layanan bus sholawat dipastikan beroperasi penuh 24 jam. Menerapkan visi haji ramah lansia dan perempuan, Kementerian Haji terus mematangkan kesiapan armada transportasi darat di Arab Saudi. Bus sholawat akan menjadi urat nadi utama yang menghubungkan hotel jemaah di berbagai sektor menuju Masjidil Haram. Dalam rangkaian diklat PPIH Arab Saudi, para petugas layanan transportasi dibekali kemampuan teknis dan mitigasi krisis. Mereka dipersiapkan untuk mengatur alur penumpang agar tidak terjadi penumpukan, terutama pada jam-jam pada sholat 5 waktu. Jadi ketentuan pemerintah Arab Saudi, setiap negara pengirim jemaah haji yang berada di tempat akomodasi dengan jarak 2.000 meter itu wajib diberikan layanan sholawat. Sholawat itu sholat 5 waktu. Jadi shuttle dari tempat akomodasi ke Masjidil Haram pulang pergi yang beroperasi selama 24 jam dari awal kedatangan sampai tanggal 5 Dzulhijjah. Tapi kebijakan pemerintah Indonesia setiap tahunnya memberikan seluruh layanan sholawat itu bagi seluruh jemaah dengan jarak berapapun walaupun kurang dari 2.000 meter tetap diberikan. Dengan rotasi armada yang ketat dan kesiagaan petugas di lapangan, pemerintah optimis layanan transportasi tahun ini akan jauh lebih efektif dan berpihak pada kelompok rentan. Fokus pada pemulihan sektor pendidikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak kembali meninjau dan menyalurkan bantuan bagi korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh.
Sebagai kunjungan kelima, Wakil Menteri Haji Dhanil Anzar Simanjuntak datang ke Kabupaten Aceh Tamiang lagi pasca bencana banjir dan longsor yang melanda akhir tahun lalu. Bersama tim Matahari Pagi Indonesia, Dhanil kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan. Namun kali ini fokus utamanya memulihkan fasilitas pendidikan dan kebutuhan dasar warga. Salah satu lokasi yang dituju adalah SD Negeri 1 Kuala Simpang. Kunjungan yang terasa spesial karena di sekolah inilah Wamen Haj pernah mengenyam pendidikan dasarnya. Pemirsa, sebelumnya Dhanil juga menyempatkan diri bertemu warga di desa kelahirannya di Langkat, Sumatera Utara.